Meski sama-sama ciptakan 2 gol dari luar kotak penalti, 2 gol Juventus memiliki jarak yang lebih jauh dibandingkan Inter. Hal ini bukan kebetulan tapi dampak dari taktik yang digunakan. Lalu taktik apa yang mendasarinya? Temukan semua jawabannya di video ini. 2 gol dari luar kotak penalti Inter jaraknya lebih dekat karena Juventus bermain dengan low block. Jadi Juventus tak terlalu menekan saat Inter mulai kuasai bola. Itu terlihat saat Calhanoglu menguasai bola dan bisa menggiring bola sampai lini tengah. Koopmeiners yang ada di depannya tak menekan dan memilih merapatkan diri ke belakang. Situasi ini membuat build-up perlahan yang dilakukan Inter bisa terjadi. Hal yang sama pun terjadi saat bola sudah ada di pertahanan sendiri. Juventus konsisten dengan tekanan rendah sehingga membuat gelandang ada di dalam kotak penalti. Konsekuensinya lini tengah jadi kosong dan pemain Inter bisa punya waktu untuk menguasai bola di depan kotak penalti. Misalnya saat Bastoni bisa leluasa kuasai bola di sisi kiri karena Koopmeiners memilih merapatkan diri ke belakang. Atau saat Akanji leluasa menguasai bola di posisi ini karena Thuram main terlalu dalam di kotak penalti. Hal yang sama pun terjadi di gol pertama Inter. Saat serangan dilakukan, gelandang Juventus merapat ke belakang berada di dalam kotak penalti, membuat jarak mereka ke Calhanoglu terlalu jauh. Di sini Koopmeiners, Locatelli, dan Thuram main sangat dalam sehingga jarak ke Calhanoglu sangat jauh. Maka saat bola diumpankan ke Calhanoglu, ia punya waktu untuk membidik dan gol pun tercipta. Pada gol kedua Inter pun hal yang sama terulang. Gelandang Juventus kembali main sangat dalam sehingga saat bola terpantulkan ke lini tengah Calhanoglu tanpa pengawalan. Ia pun kembali punya waktu untuk menerima dan membidikkan bola. Gol kedua Inter pun tercipta. Gol dari luar kotak penalti Juventus jaraknya lebih jauh karena Inter bermain dengan high block. Jadi Inter langsung menekan Juventus saat mulai kuasai bola. Tampak Thuram dan Dumfries ada di depan menekan lawan. Hal ini membuat Juventus bermain direct atau langsung. Mereka segera pindahkan bola untuk hindari tekanan pemain Inter. Misalnya dengan lakukan umpan panjang dari belakang ke depan. Hal ini pun terus dilakukan Juventus saat bola sudah ada di tengah. Tekanan tinggi Inter kembali membuat mereka tak lama kuasai bola dan segera umpankan bola ke depan. Misalnya saat Koopmeiners umpankan bola ke Yildiz yang maju ke sisi depan kanan. Hal itu pun berpengaruh juga pada tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan Juventus. Adanya gelandang Inter di depan kotak penalti membuat pemain Juventus lakukan tendangan dari jarak yang lebih jauh. Itu dilakukan agar mereka terhindar dari tekanan gelandang Inter. Misalnya saat bola diumpankan pada Yildiz. Yildiz tahu gelandang Inter ada di lini tengah. Maka untuk hindari tekanan sesaat setelah menerima bola, ia langsung lakukan tendangan. Tapi ternyata tendangan tersebut menjadi gol. Itu juga terjadi pada gol keempat Juventus. Kembali Inter tak mengosongkan lini tengah sehingga kesempatan lakukan tendangan luar kotak penalti yang lebih dekat tak dimiliki Juventus. Maka Azic lakukan tendangan meski masih sangat jauh dari gawang. Tapi ternyata kembali gol tercipta. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sepenuhnya kemampuan hebat para penembak bola Juventus? Menurut saya tidak. Pada gol Yildiz bola memang keras dan mendatar. Sulit untuk diantisipasi kiper. Tapi sebenarnya bisa ditepis Sommer. Hanya saja tepisannya lebih lemah sehingga bola pun masuk ke gawang. Sementara pada gol Azic bola tak sekeras tendangan Yildiz dan bolanya melambung. Sehingga harusnya bisa lebih mudah diantisipasi. Sommer pun mampu menepis bola. Tapi tepisannya kembali kalah tenaga sehingga bola pun masuk ke gawang. Nah, kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin memberikan juga saweran, linknya saya simpan di deskripsi.
Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.